Dan pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan ahli epidemiolog FKM UI Bapak Pandu Riono. Ya, selamat petang Pak Pandu. Yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru Pak yang Pandu, sebelumnya selamat tidak petang. masuk daftar bantuan. Nah, di non DTKS ini yang rawan miskin baru terbagi dua juga. Yang berKTP 5 wilayah. Ya pemirsa, Jadi kepada para Pak Pandu. Ya, saya dengar. Oke, Pak Pandu selamat petang. Selamat petang, Mbak Lisa. Pak Pandu, ini angka kesembuhan meningkat Pak, tetapi tidak signifikan. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya, pastinya sebagian akan sembuh. Tapi berapa lama mereka dirawat? Yang penting adalah sebenarnya melihat angka kematian, bukan angka kesembuhan. Ini yang menjadi indikator yang lebih penting dibandingkan angka kesembuhan. Lantas Pak Pandu, ini PSBB yang sudah berjalan di Jabodetabek, ini apakah bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini sendiri Pak? Seharusnya bisa kalau diterapkan dengan benar. Tapi tidak bisa mengandalkan angka-angka yang dilaporkan dari hari ke hari. Karena angka-angka itu adalah angka-angka yang sudah terlambat lebih dari 5 atau bahkan sampai seminggu. Jadi itu adalah peristiwa penularan seminggu atau 5 hari yang lalu. Jadi kalau sekarang masih meningkat, walaupun PSBB sudah diterapkan, bukan berarti itu kegagalan dari PSBB. Kita bisa melihat efek PSBB itu bila dilaksanakan dengan baik, dan kita akan melihat dalam waktu 2 minggu mendatang, apakah benar-benar menurun. Lantas Pak, apakah perlu 500.000 daerah-daerah kali 4 lain, bulan. khususnya kota-kota besar Itu ini sudah menerapkan siap. PSBB Dan seperti yang Jakarta ketujuh, dan 5 kalau masih wilayah di kurang. Jawa Barat Pak? Ya, sejak awal saya mengusulkan agar PSBB ini berlaku nasional. Jadi semua wilayah Indonesia harus menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kata-kata berskala besar ini adalah skalanya nasional, bukan lokal, bukan hanya Jabodetabek, tapi adalah nasional, sekali lagi nasional. Tentang penerapannya bisa bervariasi, bisa hanya sekitar 50% pembatasannya, dan bisa juga waktu mulainya bisa bervariasi karena menunggu persiapan atau pengumuman atau sosialisasi dan kesiapan dari pemerintah daerah. Jadi kita tidak ingin ada lagi hanya pembatasan sosial yang terbatas-batas pada banyak daerah tertentu, karena virus tidak mengenal batas geografis atau batas administratif. Pak Pandu tadi sempat menyampaikan bahwa PSBB tidak mungkin gagal, tapi kalau misalkan kita lihat Pak, PSBB sudah berlangsung di Jakarta 8 hari, namun angka yang terinfeksi ini sangat tinggi dan justru akan diprediksi terus meningkat. Nah, ini apakah tanda-tanda bahwa pemerintah yang gagal menerapkan sanksi atau bagaimana Pak? PSBB kan baru berjalan seminggu. Kita mengatakan gagal kalau kita sudah mengevaluasi. Tapi PSBB ini tidak cukup hanya dengan PSBB. Harus juga dengan melakukan testing massal, mengidentifikasi masyarakat yang sudah positif dan harus diisolasi. Sedangkan kemampuan testing kita masih sangat terbatas. Jadi kombinasi PSBB dan melakukan testing massal itu akan memberi dampak yang signifikan. Saya tidak mengatakan tidak mungkin gagal, tetapi itu akan berdampak kalau kita bisa melakukan dengan baik. Pak Pandu, ada sejumlah pengamat yang memprediksi ini jumlah yang positif COVID-19 ini justru akan melambung tinggi pada bulan Mei. Nah, kalau misalkan dari pendapat Anda sendiri ini bagaimana Pak? Ya, kita yang memprediksi itu bahwa itu bisa terus berlangsung kalau PSBB misalnya mudik. Efek mudik itu besar sekali. Kalau mudik itu dibiarkan, itu akan menimbulkan peningkatan yang cukup tinggi. Berarti Pak Pandu juga sebenarnya menyarankan agar masyarakat tidak melakukan mudik seperti itu, Pak? Betul. Konsep mudik itu adalah konsep pembatasan
migrasi dari penduduk yang dalam jumlah besar. Pak Pandu ini belajar dari Korea Selatan dengan angka kesembuhan yang tinggi. Sebenarnya apa yang bisa Indonesia contoh dari Korea Selatan ataupun dari negara-negara lain yang memiliki angka kesembuhan yang tinggi, Pak? Ya, pertama kita harus bisa mengidentifikasi sejak awal, bukan terlambat. Kan sekarang itu terlambat dan sistem pelayanan kesehatan kita masih terbatas. Jadi saya menyarankan agar ditunjuk rumah sakit yang khusus COVID, sehingga pelayanan kesehatannya akan semakin baik. Lantas Pak, ada sejumlah kasus yang justru beberapa pasien ini rata-rata adalah para medis ataupun tim tenaga medis yang kedapatan penularannya justru dari pasien yang tidak mengakui bahwa mereka melakukan riwayat perjalanan ke luar negeri. Ini apakah sesuatu hal yang memalukan begitu Pak jika kita benar-benar melakukan riwayat dari luar negeri dan mungkin apakah mereka ada rasa kekhawatiran mereka akan didiskriminasikan begitu Pak, menyangkut COVID-19 ini? Iya, kita sekarang harus waspada bahwa setiap orang itu potensial sudah membawa virus. Karena kita levelnya sudah community transmission. Jadi tanpa riwayat berpergian ke luar negeri, itu sebenarnya tidak lagi sensitif untuk mengidentifikasi kelompok kemungkinan berisiko. Jadi semua petugas medis itu harus menggunakan alat pelindung dan bersikap hati-hati. Ini yang di tengah kegalauan di antara para medis, karena sebagian masih menganggap yang berisiko itu hanya yang bergejala. Padahal sebagian besar adalah tidak bergejala. Berarti alangkah lebih baiknya kalau para tenaga medis untuk saat ini selalu menggunakan APD begitu Pak? Iya, begitu dia memberikan pelayanan di rumah sakit, itu harus menggunakan APD. Dan waspada untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Pak Pandu, ini banyak sekali prediksi kapan wabah ini akan berakhir. Ada yang sebagian mengatakan pertengahan tahun 2020, ada pula yang memprediksi akhir tahun 2020. Lantas apakah Pak Pandu sendiri memiliki prediksi ataupun pendapat lain Pak? Sebenarnya kata berakhir itu sebenarnya adalah definisinya adalah benar-benar kita tidak punya masalah. Tapi kalau kita bisa mencegah, menurunkan jumlah yang tertular itu sudah cukup baik. Sambil menunggu kemungkinan ada cara-cara untuk lebih efektif. Kalaupun tidak, itu berarti kita harus mengubah pola hidup kita agar terus mempertahankan pola hidup bersih, menjaga maksudnya menggunakan masker kemana saja, sampai benar-benar tidak ada lagi kemungkinan orang membawa virus. Baik, Pak Pandu, apa pesan Anda untuk masyarakat Indonesia mengenai COVID-19 ini, Pak? Jadi saya sebagai ahli epidemiologi menyarankan agar dalam situasi seperti ini kita harus secara inisiatif mematuhi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kedua, kita harus melindungi diri sendiri. Tidak ada lagi orang lain yang mampu melindungi kita. Karena level epidemi kita sudah disebut sebagai penularan secara di komunitas. Artinya setiap orang di masyarakat itu mempunyai potensi untuk dapat menularkan atau tertular dari orang lain. Dan patut diketahui bahwa hampir 90% orang yang terinfeksi itu tidak bergejala atau bergejala ringan. Jadi kita harus benar-benar waspada dalam situasi sampai sekarang ini, sampai nanti kita bisa menekan jumlah orang yang sudah terinfeksi. Baik, terima kasih banyak Pak Pandu, ahli epidemiolog FKM UI atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Petang.